Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya semua anggota pramuka yang merupakan sekarang mah kewajiban bagi siswa untuk menjadi anggota kepramukaan. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan suasana seperti ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah patut bersyukur yang sangat tinggi kepada Allah bahwa kita masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah-tengah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan khususnya Bapak doakan bahwa kalian sebagai bagian dari siswa-siswa SMA 1 Rongga selamanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya dalam kegiatan blok pramuka ini ada beberapa hal yang Bapak sampaikan khususnya di materi tentang orientasi kepramukaan. Ini mungkin dihususkan dalam acara kegiatan kepramukaan yang memang selayaknya bahwa kepramukaan itu dilaksanakannya di ruang terbuka dan dalam keadaan yang langsung dilakukan secara langsung, bukan seperti ini. Artinya bahwa tidak lepas kegiatan kepramukaan itu dari kegiatan perkemahan, karena tidak mungkin bahwa perkemahan dilakukan secara daring gitu ya. Mengingat bahwa kondisinya seperti ini, tetap bahwa materi-materi ini mungkin tentang kepramukaan akan disampaikan, mudah-mudahan walaupun dalam kapasitas suasana seperti ini, hal-hal baik dalam materi ini silakan kalian serap dan hayati resapi implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi kepramukaan dalam kegiatan blok pramuka SMA Negeri 1 Rongga tahun ajaran 2021-2022. Perkenankan, nama Bapak kalian sudah kenal mungkin kemarin dalam perkenalan lebih awal. Panggil kakak saya ya kalau dalam pramuka, Kak Saiful Muhtadin mungkin, walaupun bukan sebagai pembina tapi ada sedikit pengalaman yang bisa Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah, kalau dalam level pendidikan sudah S1 gitu, jadi pernah melakukan KMD, kursus mahir dasar di pembina gitu. Dulu tahun 2011 kalau tidak salah. Untuk kursus mahir dasar sudah, kursus mahir selanjutnya apa ya levelnya? Mahir, kursus mahirnya belum, untuk selanjutnya belum, S2-nya belum kalau dalam bahasa Bapak. Walaupun beberapa dekade pernah jadi pembina gitu, mudah-mudahan tahun berikutnya Bapak bisa kembali membina kalian sebagai anggota pramuka dan mudah-mudahan Bapak punya keluasan waktu. Ini ada gambar, kalau kalian perhatikan mungkin nanti di tayangan ada gambar, mungkin kalian sudah pada kenal, yaitu Baden Powell gitu ya. Beliau lahir dalam kurun waktu 1857 sampai 1941. Atau kalau dikatakan nama lengkapnya adalah Sir Robert Stephenson Baden Powell, itu nama lengkapnya. Nah, ini foto Bapak dalam pakaian pramuka ya. Jadi mudah-mudahan bahwa kita bisa terus memperjuangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan yang dicetuskan oleh Baden Powell. Selanjutnya apa yang akan kita ketahui tentang gerakan pramuka? Kalau kalian mungkin sudah masuk ke level apa, nanti kita bahas. Dari berbagai usia bahwa level-level pramuka itu ditentukan. Jadi pramuka itu apa, gerakan pramuka itu, gerakannya juga itu apa. Kita lihat pengertian gerakan pramuka dan gerakan pramuka. Jadi kalau kita melihat kata dari gerakan dulu, gerakan artinya suatu rangkaian kegiatan yang terorganisasi menuju suatu sasaran. Jadi suatu gerakan mengandung makna, baik sasaran yang hendak dicapai maupun jenis organisasi untuk mencapainya. Sekarang kalau pramuka itu apa? Pramuka itu kepanjangan dari Praja Muda Karana. Artinya praja itu adalah kaum muda atau orang-orang yang memang dalam jiwanya jiwa muda, walaupun dalam kepramukaan tidak selamanya anak-anak muda. Kaum tua pun tidak apa-apa, yang penting punya semangat dan jiwa muda
yang pengen terus untuk berkarya, itu maksud dari Praja Muda Karana. Jadi jiwa muda dan terus berkarya, artinya bahwa karyanya apa? Karyanya ya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, itu Praja Muda Karana. Jadi terus berkarya dalam waktu yang tidak ditentukan. Pengertian Pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka ini biasanya dilevelkan atau disesuaikan berdasarkan usia. Jadi kalau kalian sudah tahu mungkin di level dulu SD umur 7 sampai 10 tahun ada yang namakan pramuka siaga, ada pramuka penggalang 11 sampai 15 tahun itu mungkin masuk ke SD dan SMP, sebagian SD dan sebagian SMP. Ada lagi pramuka penegak 16 sampai 20 tahun, kemudian ada pramuka pandega 21 sampai 25 tahun. Jadi kalau durasi kalian sebagai siswa SMA itu kurang lebih masuk ke pramuka penegak antara 16 sampai 20 tahun. Itu mungkin kategori-kategori pramuka berdasarkan usia ya. Kepramukaan kalau diartikan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan dalam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Sebenarnya kalau dalam dunia kepramukaan tidak selamanya bahwa kepramukaan itu berada di lingkungan sekolah. Jadi kalau ruang lingkupnya sangat luas, makanya kalau anggota pramuka sebenarnya tidak dibatasi. Di atas 25 tahun pun sebenarnya di atas pandega kalian bisa masuk anggota pramuka, atau orang-orang tua kalian bisa masuk anggota pramuka. Sebenarnya dari Mabigus, dari pimpinan kawaran dan segala rupa itu sebenarnya tidak melihat usia. Siapa saja yang mau berkecimpung dalam pramuka tidak dibatasi. Wah, itu sebenarnya enaknya jadi pramuka ya. Jadi ruang lingkupnya sangat luas. Tujuannya bahwa kepramukaan itu adalah untuk pembentukan watak, karakter, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Artinya bahwa nilai-nilai yang tercermin dalam pramuka mudah-mudahan bisa terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi kalau ditanya pengertian pramuka atau gerakan pramuka itu apa? Kita lihat acuannya dari mana? Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa berbagai pengertian dari asal-usul pramuka gitu ya. Gerakan pramuka kita lihat artinya adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. 2. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. 3. Kepramukaan. Jadi gerakan pramuka dan kepramukaan itu mengandung pengertian yang berbeda. Pramukaan artinya segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Kemudian pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kemudian pengertian gugus depan itu apa? Adalah suatu pendidikan, satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Jadi kalau kalian ada pramuka di SD berarti itu namanya gugus depan ya, gudep gitu, berdasarkan nanti biasanya dikategorikan dengan nomor-nomor gudepnya biar tidak tertukar dan punya ciri khusus gitu ya. Level SD, SMP, SMA itu punya nomor-nomor gugus, itu namanya gugus depan. Jadi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Sebenarnya kalau ruang lingkup pramuka itu kegiatannya cukup luas. Jadi berbagai ilmu ada sebenarnya di dalam kepramukaan. Tidak terbatas suatu ilmu tertentu. Misalkan pramuka itu pertama tentang ketuhanan ada, yang kedua tentang penyesuaian hidup dengan masyarakat ada, penyesuaian hidup dengan lingkungan ada, penyesuaian hidup dengan alam ada, kemudian teknik baris berbaris segala rupa itu ada di dalam konten-konten pramuka. Makanya kalau kalian yang masuk pramuka sudah pasti bahwa nilai-nilai positif yang ada di dalamnya bisa diserap mudah-mudahan.
dengan baik dan bisa diterapkan pula dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Makanya cukup bangga lah kalau kalian sudah masuk di dalam anggota kepramukaan. Walaupun secara penekanannya bahwa siswa wajib menjadi anggota pramuka di satuan pendidikan. Nah, itu kewajibannya. Karena dulu sebelum kalian masuk SMA di SMP pun seperti itu. Jadi eskul yang wajib itu adalah kepramukaan. Selanjutnya di SMA pun akan sama seperti itu, karena include bahwa kepramukaan, khususnya kependidikan kepramukaan, sudah tertuang dan menyatu dalam pendidikan yang ada di sekolah. Artinya hampir sama tarafnya dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi diterapkan di dalam kegiatan pendidikan sekolah dan dalam kegiatan belajar mengajar, walaupun memang waktu dan durasinya disesuaikan. Kemudian pengertian pramuka menurut Permendikbud nomor 63 tahun 2014, satu, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Dua, satuan pendidikan adalah sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah itu yang setara ya, setelah menengah pertama, sanawiyah itu yang setara juga, SMA, aliyah, SMK dan sebagainya. Itu adalah penerapan kepramukaan di lingkungan sekolah. Kemudian gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan. Jadi kalau gerakan pramukanya organisasinya yang dibentuk oleh pramuka ya gitu. Jadi beda ya. Kemudian pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Tidak dibatasi tadi waktu, durasi, umur dan usianya. Siapa saja yang mau berkecimpung dalam dunia pramuka ya silahkan saja, karena ilmu-ilmunya bisa diterapkan dan bisa diserap dalam khususnya dalam menjalani kehidupan di sebenarnya. Kemudian 5, kepramukaan artinya segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. 6, menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Selanjutnya, apa itu orientasi kepramukaan? Kalau orientasi kepramukaan mungkin akan Bapak titik beratkan ini di lingkungan sekolah. Orientasi kepramukaan, education oriented kalau dalam bahasa Inggris ya, atau orientasi kepramukaan, ada 5 pendidikan kepramukaan yang berorientasi itu ya, yang diorientasikan. Satu, pada orientasi moral dan spiritual, artinya bahwa pembentukan karakter-karakter dalam kepramukaan yang pertama itu khususnya di orientasi moral dan spiritual. Moral itu sikap, kemudian dalam kehidupan, spiritual itu hubungannya dengan hubungannya vertikal. Jadi kalau moral horizontal, spiritualnya vertikal. Jadi hubungan antar sesama manusia itu moral, orientasi gitu ya. Orientasinya sosial, spiritual, hubungannya ke Tuhan yang Maha Kuasa atau spiritual. Artinya bahwa pendidikan kepramukaan juga tidak lepas dari unsur-unsur keagamaan, itu maksudnya. Jadi berbagai aspek dalam kepramukaan insya Allah ada, dari keagamaan sampai nanti ke hubungannya ke sosial. Kemudian orientasi intelektual, artinya bahwa apa? Seseorang yang masuk ke dunia kepramukaan dalam pendidikan kepramukaannya akan mendapat raihan ilmu dalam berbagai hal yang hubungannya dengan hal-hal intelektual. Jadi untuk mengasah kemampuan kalian menjadi orang-orang yang intelek, mampu berpikir, mampu melek terhadap berbagai informasi, berbagai teknologi yang ada. Itu ada di kepramukaan mudah-mudahan. Kemudian orientasi sosial, sudah pasti bahwa nilai-nilai dalam pendidikan kepramukaan itu sangat bagus gitu dalam diterapkan dalam kehidupan sosial, khususnya dalam pengabdian terhadap masyarakat. Karena dalam kepramukaan itu ada hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan. Jadi berbagai teknik pelaksanaan, berbagai langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat diterapkan dalam atau diberikan dalam pramukaan. Wah, ruang lingkupnya cukup luas. Kemudian orientasi emosional, bagaimana mengelola emosi
dari seorang anggota pramuka sehingga bisa sesuai dengan koridor yang baik, akhlak, perilaku, attitude dan karakter yang dilakukan. Nah, itu tercermin juga dalam pendidikan kepramukaan, termasuk orientasi fisiknya. Artinya bahwa berbagai hal yang berhubungan dengan diri kita termasuk dalam lingkungan di luar kita itu ada di dalam pramukaan, termasuk fisiknya. Kalau fisik olahraga yang diolah gitu ya. Artinya bahwa semua hal yang berhubungan dengan kita harus disiapkan. Ada di kepramukaan jarang sekali ekstrakurikuler yang punya peran seperti ini ya untuk mengelola diri kita. Artinya bahwa kita sudah siap nanti andai kata kita terjun di dunia kehidupan, berada dimanapun kita, insya Allah kalau ilmu kepramukaan ada, segala sesuatunya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu fisiknya, artinya bahwa olah fisik, olah rohaninya, olah pikirannya, termasuk hubungan-hubungan sosial, termasuk hubungan spiritual. Itu dalam pramuka. Jadi artinya bahwa kalian harus bangga menjadi bagian dari anggota kepramukaan. Selanjutnya, esensi pembinaan kepramukaan. Pramuka itu selalu diidentikan pada pembinaan yang berorientasi pada nilai-nilai kedisiplinan, patriotisme dan nasionalisme. Sudah pasti bahwa pramuka itu ditekankan disiplin diri khususnya ya. Karena setelah disiplin diri, insya Allah bisa berkembang menjadi disiplin yang lain. Artinya kalau seseorang yang sudah disiplin tanpa mendisiplinkan orang lain, insya Allah yang lain pun akan seperti itu dan mudah untuk dikendalikan. Kemudian patriotisme, jadi rasa kebanggaan, rasa cinta terhadap tanah air, termasuk nasionalisme. Sudah pasti itu ada dalam pramuka. Tapi yang paling utama bahwa pramuka itu akan mengedepankan pada nilai-nilai yang tadi spiritual atau religius itu. Artinya bahwa hubungan transendensal antara Tuhan dengan anggota pramukaan itu kan terus terjaga dengan baik. Itu yang utamanya, karena ada dalam dasar dharma di poin yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu artinya bahwa hal yang pertama yang harus kita jaga dan harus kita lakukan adalah hubungan spiritual antara kita dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Itu pramuka ya. Kemudian kita lihat orientasi kepramukaan hubungannya dengan pendidikan. Jadi kita sudah tahu bahwa kepramukaan sekarang sesuatu yang wajib di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi orientasi kepramukaan ini menjabarkan tentang filosofi dan tujuan pendidikan nasional yang memiliki koherensi dengan tujuan gerakan pramuka. Jadi tujuan pendidikan dan tujuan gerakan pramuka itu mempunyai arah dan tujuan yang sama. Keduanya kemudian memiliki komitmen untuk menumbuh kembangkan sikap yang 4 itu. Kalau dalam konteks pembelajaran ada 4 sih, ada sosial, ada spiritual, sosial, keterampilan dan pengetahuan. 4 ruang lingkup itu insya Allah ada di dalam gerakan pramuka, karena manusia itu sebagai insan dan warga Indonesia dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Artinya nilai-nilai dan moral Pancasila yang akan nanti kita kedepankan dalam dunia kepramukaan. Dan insya Allah nilai-nilai kepramukaan itu kalian bisa terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu tidak selalu di lingkungan kalian, bisa saja di lingkungan sekolah. Jadi nilai-nilai baik yang ada di dalam kepramukaan insya Allah itu juga nilai-nilai baik dalam kehidupan. Laksanakan hal-hal baiknya. Pasti bahwa nilai-nilai atau ajaran-ajaran kepramukaan itu mengandung sikap-sikap yang baik untuk diri kita. Ya, salah satunya tadi dibahas tentang disiplin. Intinya kalau kalian mau tahu tentang dasar atau karakter apa yang ada di kepramukaan, apalkan saja dasar dharma yang 10. Itu dari tanggung jawab, disiplin segala rupa, cinta tanah air, takwa terhadap Tuhan. Itu ada di dalam dasar dharma. Sesuai dengan apa yang diinginkan, karena dalam konteks pembelajaran bahwa penilaian terhadap kalian itu ada 4 tadi ya, sosial atau sikap, kemudian sikapnya ada 2, sosial dan spiritual. Itu jadi penilaian.
Artinya bahwa kalau kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila, insya Allah nilai lain pun akan kalian raih secara tidak sadar, bahwa nilai kegiatan belajar mengajar dari sikap ya pencerminan dari nilai-nilai kepramukaan atau implementasi dari nilai-nilai kepramukaan. Nah, itu sikap spiritual dan sosialnya. Sikap spiritualnya apa? Ya banyak. Ya taat terhadap agama, menjalankan perintah agama, melakukan perintah agama, kemudian menghindari perbuatan yang dilarang agama. Itu sikap spiritual. Ya, rajin sholat, rajin zakat, rajin memberi sedekah, itu sikap spiritual. Ada di dalam kepramukaan. Kalau dalam kepramukaan hal-hal sekecil apapun dikasih penghargaan gitu, walaupun memang tujuan kita sebenarnya bukan pengen reward. Kita melakukan sesuatu jangan pengen punya imbalan atau reward. Tetapi kalau dalam pramukaan ya sebenarnya dikasih reward itu supaya kalian lebih tambah semangat. Misalkan ada tanda kecakapan khusus, ada tanda kecakapan umum, ada TKK, ada TKU. Misalkan kalian yang rajin sholat, rajin ajan, rajin puasa mah gak ada ya. Rajin nabung, ada tanda-tanda khusus yang diberikan untuk kalian. Nah, itu sebagai tanda penghargaan, bukan apa yang kalian lakukan itu berdasarkan imbalan, bukan, atau bukan karena penghargaan, bukan, tapi justru untuk memotivasi bahwa sekecil apapun hal baik yang kalian lakukan, insya Allah kita dapat balasan yang lebih baik juga. Itu tujuannya. Kemudian ya di sikap sosial apa? Suka membantu orang lain, suka menolong orang lain. Nah, itu sikap-sikap bagus. Kemudian kalau dalam konteks pembelajaran ada keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini mungkin dalam pendidikan kepramukaan keterampilannya apa ya? Keterampilan tentang kepramukaan. Pengetahuannya apa? Pengetahuan tentang kepramukaan. Itu tetap pengetahuan pun adalah dasar untuk memecahkan masalah. Masalah dalam apa? Dalam konteks kepramukaan ya banyak, berbagai kendala, berbagai halangan atau berbagai langkah tertentu yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan kepramukaan. Jadi kalau dalam keadaan tidak seperti ini, biasanya kegiatan kepramukaan itu di luar di alam ya, di luar lingkungan sekolah atau ya di alam. Jadi kita bereksplorasi untuk melakukan apa ya? Kegiatan di alam. Sebenarnya kalau kegiatan kepramukaan idealnya bahwa memanfaatkan hubungan kita dengan alam. Jadi jangan sampai kalau bisa seperti berkemah, camping segala rupa, manfaatkan sesuatu yang ada di alamnya. Artinya bahwa kita mampu bekerja sama dengan alam, ya. Jadi hal-hal yang memang tercermin dari nilai-nilai kepramukaan implementasikan dalam salah satu contohnya dunia perkemahan. Jadi sebenarnya kalau dalam perkemahan itu tidak disarankan kalau menurut Bapak membawa alat bantu masak, membawa kompor gas, membawa gasnya. Tidak disarankan sebenarnya membawa kasur segala rupa, itu tidak disarankan, karena sebenarnya kita bagaimana bisa menjalani hidup di alam dengan cara memanfaatkan hal-hal yang baiknya gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian sikap sosial ya berarti kita bisa saling berinteraksi sosial itu dengan manusia, dengan non manusia juga, yang misalkan dengan alam. Bagaimana cara kita menjaga kehidupan, keseimbangan dengan manusia lagi, bagaimana kita menjaga keseimbangan dengan dunia alam atau dengan alam yang lain seperti pohon segala rupa, bagaimana kita menjaganya. Ya itu karakter-karakter itu yang sebenarnya diharapkan di dalam implementasi nilai-nilai kepramukaan. Keterampilan dan kecakapan hidup sebagai insan dan warga negara Indonesia dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Insya Allah nilai-nilai dalam kepramukaan itu tidak akan lepas dari nilai-nilai dan moral dari Pancasila. Ya, bisa kalian pahami itu ya. Kemudian bagaimana pendidikan kepramukaan di sekolah, orientasinya seperti apa? Kita lihat bahwa kegiatan orientasi kepramukaan adalah bagian dari program sekolah. Nah itu, jadi kepramukaan merupakan bagian dari program sekolah dan memang sudah ada petunjuk khusus dari atasnya, yaitu dari menteri, dari presiden ya, bahwa nilai kepramukaan, pendidikan kepramukaan itu ada di dalam satuan pendidikan, include disatukan gitu ya, untuk menerapkan kegiatan aktualisasi pendidikan kepramukaan dalam mata pelajaran sekolah. Wah, jadi nilai-nilai kepramukaan sudah bisa diterapkan, disisipkan dalam
nilai-nilai mata pelajaran di sekolah. Kemudian pramukaan didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pramuka. Kemudian pendidikan kepramukaan sebagai proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia. Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang wajib di kurikulum 2013. Jadi orientasinya sudah jauh bahwa nilai-nilai kepramukaan sudah ada di dalam kurikulum 2013. Jadi kalau melihat sejarah, dulu pramuka itu kegiatan kepramukaan khususnya kependidikannya tidak disatukan dalam kurikulum. Kalau sekarang disatukan, pramuka itu dulu hanya sebagai ekskul tertentu yang hampir sama setaraf dengan ekskul yang lain, seperti paskibra, ekskul olahraga, ekskul bela diri dan lain sebagainya. Kalau sekarang ekskul pramuka itu, ekstrakurikuler pramuka itu sebagai pendidikan kepramukaan yang memang sudah seperti tadi jelaskan sudah menyatu di dalam kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Artinya nilai-nilai kepramukaan harus selalu tercermin di dalam kehidupan, khususnya di lingkungan sekolah dan di dalam lingkungan pembelajaran. Jadi andai kata pembelajarannya seperti biasa, nilai-nilai kepramukaan itu sudah memberikan nilai-nilai baik yang bisa nanti dinilai oleh guru, termasuk oleh kakak pembina, termasuk oleh pembina pramuka yang memungkinkan bahwa nilai-nilai kepramukaannya bisa dituangkan dalam penilaian gitu ya. Jadi kalian tinggal sekarang mengimplementasikannya, mempraktekannya bahwa kegiatan kepramukaan senilai baik sehingga tinggal diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana Pak melaksanakan nilai-nilai kepramukaan di dalam dunia yang sekarang seperti ini ya? Sebenarnya tidak terlalu susah juga. Tetap lingkungan kalian yang terdekat adalah lingkungan keluarga. Setelah itu mungkin ke lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, karena ke lingkungan sekolah itu sudah masih dalam dibatasi gitu ya, jadi kalian susah menerapkannya. Silakan nilai-nilai kepramukaan terapkan dalam kehidupan keluarga. Bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara menghargai tetangga, bagaimana cara menyayangi teman sebaya, bagaimana cara menghormati adik, bagaimana cara menghormati orang yang setaraf dan orang yang di atas kita. Nah, itu nilai-nilai kepramukaan itu ada. Termasuk di sisi lain mungkin nilai kepramukaan yang ada di dalam kehidupan yang sering mungkin dirasakan ya, khususnya dalam segi kedisiplinan. Kedisiplinannya bisa langsung include dengan dengan nilai spiritual. Bagaimana disiplin kita dalam melaksanakan ibadah rutin ya. Misalkan sholat duhur sesuai waktu, sholat asar sesuai waktu, sholat yang lain ya sesuai waktu. Itu sudah disiplin. Khususnya dalam penilaian spiritual gitu ya. Jadi nilai-nilai keagamaan. Kemudian disiplin melaksanakan puasa, disiplin melaksanakan sholat sunat ya, itu sudah diatur waktunya dan kita harus melaksanakannya. Artinya kita disiplin gitu ya. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai baik. Kemudian kapan saatnya belajar, kapan saatnya bermain, kapan saatnya memanfaatkan HP, kapan saatnya istirahat. Nah, itu bisa diatur dengan baik. Artinya bahwa nilai-nilai kepramukaan dari sisi disiplin bisa diterapkan dalam kehidupan sekecil apapun gitu ya. Mudah-mudahan nilai-nilai itu selalu tercermin dan selalu kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kan. Bapak yakin bahwa nilai kepramukaan itu sangat baik. Makanya ada instruksi dari pemerintah untuk melaksanakan nilai kepramukaan. Nah, itu fungsinya untuk menjaga nilai-nilai baik yang ada di diri kalian. Artinya bahwa untuk mempagari gitu atau untuk membatasi nilai-nilai negatif yang mungkin akan muncul. Insya Allah kalau mau punya nilai-nilai karakter yang baik, kalian pola hidupnya akan tertata dengan baik. Kemudian pelaksanaan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di satuan pendidikan sejalan dan relevan dengan amanat sistem pendidikan nasional dan pendidikan kepramukaan. Jadi ada 3 model ya.
Pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan itu ada 3 model. Model blok, seperti ini model blok. Jadi blok pramuka, blok kegiatan kepramukaan. Jadi adalah suatu kegiatan yang wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian secara umum. Sebenarnya kalau blok kepramukaan idealnya dilaksanakan itu dalam bentuk perkemahan, ya bukan daring seperti ini, karena tidak mungkin bahwa perkemahan itu daring. Yang lain di rumah punya tenda, wah kita berkemah bersama, wah ini kurang ideal sebenarnya gitu. Jadi artinya interaksi antara kalian dengan dunia sosial, kalian dengan dunia lingkungan selain sosial, selain fisik kan, nah, itu tidak terlalu tampak gitu ya, karena kalian berada dalam posisi yang statis atau diam. Idealnya bahwa kalian itu berada dalam satu lingkungan yang sama di luar lingkungan sekolah atau rumah, wah itu namanya model blok gitu ya. Jadi biasanya memang kegiatan kepramukaan itu dilakukan di luar atau di alam terbuka, wah gitu. Jadi kita bagaimana berinteraksi dengan alam, bagaimana menjaga keseimbangan dengan alam, bagaimana berinteraksi sosial juga, nah, itu model blok ya. Kemudian ada model yang kedua, yaitu model aktualisasi. Artinya bahwa kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan, terjadwal dan diberikan penilaian formal. Artinya bahwa model aktualisasi itu adalah penerapan nilai-nilai kepramukaan yang disatukan seperti penyampaian nilai-nilai dalam kegiatan belajar mengajar, terjadwal, kemudian tersusun dan diberikan penilaian yang khusus atau penilaiannya formal, seperti melakukan penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu aktualisasi. Artinya nilai kepramukaan disampaikan di dalam suatu ruangan atau di dalam kelas atau ruangan tertentu lah, tidak selalu di dalam kelas, langsung diberikan, kemudian sesuai jadwal itu ya, kemudian diberi penilaian yang khusus atau formal. Nah, itu model aktualisasinya. Jadi tidak di alam terbuka. Itu bedanya ya, model blok dan model aktualisasi. Dan tadi ada yang namanya model reguler, artinya kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Nah, kalau ini mungkin sudah ke pemilihan ekskul oleh tiap individu. Artinya reguler itu hanya untuk orang-orang tertentu, hanya untuk siswa-siswa tertentu yang berminat untuk menjadi peserta didik atau menjadi anggota dari kepramukaan. Itu yang dilaksanakan di tiap gugus. Artinya walaupun kalian sudah terdaftar sebagai anggota wajib dari kepramukaan, tapi ada anggota khususnya sebagai yang mempunyai minat terhadap kepramukaan. Nah, itu sebenarnya model-model kegiatan kepramukaan yang biasa di kurikulum ini diterapkan, dan mudah-mudahan di sekolah kita pun kegiatannya seperti ini. Mudah-mudahan bahwa pandemi ini akan cepat berakhir dan kegiatan kepramukaan khususnya yang dilaksanakan di alam terbuka bisa diimplementasikan seperti biasa. Artinya jadi dari kegiatan itu banyak nilai-nilai yang memang tercermin dan mudah untuk dilakukan dan mudah dilakukan penilaian. Jadi kalau basisnya seperti ini, basic kegiatan seperti ini ya susah untuk dilakukan, karena sebenarnya idealnya bahwa kegiatan kepramukaan itu lebih enaknya di alam terbuka ya, walaupun di sini di model aktualisasi di dalam kelas sebenarnya lebih enaknya di lapangan atau di luar kelas lah kegiatannya, biar lebih mobile anak-anaknya dalam menerapkan nilai-nilai yang memang perlu dilakukan penilaian khusus. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk penyampaian materi ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Andai kata ada hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang tidak mengenakan hati kalian, mohon dimaafkan. Bapak juga manusia gitu ya, banyak hal dan yang membuat salah dan hilaf. Sekali lagi terima kasih Bapak ucapkan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menjadi anggota kepramukaan, dan selamat bergabung di Eskul Pramuka Seman 1 Rongga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.